Perkenalkan, nama saya Elsa. Sebelumnya saya berasal dari gereja Protestan. Saya masuk Katolik atas kemauan saya sendiri. Desember 2023 saya berdoa kepada Tuhan. Dalam doa saya mengajukan proposal kepada Tuhan. Tuhan, tolong izinkan saya hamil. Saya ingin sekali mempunyai keturunan. Saya berjanji jika Tuhan mengizinkan, saya akan masuk Katolik, dan anak yang saya kandung setelah lahir akan saya baptis di Katolik. Januari 2024 Tuhan mengenapi, saya hamil. Anak saya sekarang sudah lahir dan sudah saya baptis di Katolik. Sekarang giliran saya menepati janji saya ingin masuk Katolik. Halo, nama saya Lucy. Saya beragama Protestan. Alasan saya tertarik menjadi Katolik ialah saya ingin menepati janji pernikahan saya. Salah satunya yaitu mendidik anak-anak saya secara Katolik. Karena saya bukan seorang Katolik, saya bertanya-tanya bagaimana saya bisa mendidik anak-anak saya secara Katolik sedangkan saya bukan seorang Katolik. Maka dari itu saya mulai mencari tahu dan mulai mempelajari tentang Katolik. Nama saya William Pramono. Saya sebelumnya itu beragama Buddha, tapi bisa dibilang saya ateis juga. Dan kenapa saya bisa tertarik ikut belajar katekumen dan masuk Katolik? Itu karena saya merasakan dan melihat dengan kepala mata saya sendiri mukjizat dari doa-doa. Halo, perkenalkan nama saya Haikal Aristo. Sebelumnya saya belum terlalu mendalami iman karena orang tua saya memiliki keyakinan yang berbeda. Ayah saya beragama Konghucu dan mama saya beragama Katolik. Saya tertarik menjadi Katolik karena saya sangat-sangat mengagumi sosok Yesus Kristus yang mengajarkan kasih dan perdamaian. Ajarannya entah mengapa membuat saya merasa lebih tenang dan saya percaya bahwa melalui Yesus Kristus kita semua telah disucikan. Semuanya, perkenalkan, nama aku Isabel dan sekarang aku berumur 17 tahun. Pada awalnya itu agama aku Kristen karena aku dari kecil udah sekolah di sekolah Kristen gitu. Tapi setelah melihat video di sosial media tentang mukjizat Ekaristi dan juga kehidupan orang suci, aku ini menjadi lebih tertarik untuk mendalami pelajaran Katolik, dan akhirnya aku decide untuk mengikuti katekumen. Perkenalkan, nama saya Tan Lucien, biasa dipanggil juga dengan Sally. Sebelumnya saya beragama Buddha Jepang pada tahun 1983 yang mengikuti orang tua. Saya tertarik pada Katolik karena di dalam Katolik diperbolehkan untuk sembahyang orang tua, dan saya mempunyai keinginan bila saya meninggal nanti saya pun dimakamkan menurut agama Katolik. Kebetulan anak saya juga ada yang Kristen, Protestan, dan Katolik. Nama saya Devi. Keyakinan saya sebelumnya adalah Protestan. Saya tertarik menjadi Katolik karena saya menyukai proses tata ibadahnya, liturginya yang sangat hikmat. Perkenalkan, nama saya Lucy. Sebelumnya saya berasal dari keyakinan Buddha. Karena ajaran Katolik tentang kasih, pengampunan, dan pengorbanan Yesus sangat menyentuh hati saya. Saya merasa damai dan perlahan saya menemukan jawaban atas pencarian saya selama ini. Ada rasa hangat yang saya terima yang membuat saya yakin untuk melangkah. Halo, perkenalkan, nama saya Justi Lorenzo. Sebelumnya saya memiliki keyakinan sebagai seorang Buddha. Seiring berjalannya waktu, saya mulai merasa ingin mencari makna hidup yang lebih dalam dan hubungan yang lebih personal dengan Tuhan. Saya tertarik dengan ajaran Katolik karena melihat nilai kasih, pengampunan, dan kedamaian yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Saya Tandar Aulia Rahmadini. Sebelumnya saya seorang Muslim. Saya tertarik menjadi Katolik karena panggilan hati dan kemauan diri sendiri. Keyakinan akan ajaran Katolik, dan saya menemukan kedamaian, ketenangan di dalamnya. Saya Hilton Fernandito. Dulu itu saya agamanya agnostik, percaya Tuhan, tapi tidak ada agama yang saya ikuti. Nah, kenapa saya masuk Katolik itu karena ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Katolik membuat kita lebih sadar untuk tidak terlalu terpikat sama hal duniawi. Nama saya Nawati. Dulu masih anak-anak,
Saya pernah pergi ke gereja Katolik. Di situ saya ada belajar mengasihi dan kasih Tuhan. Makanya saya yakin dan bersungguh-sungguh untuk memilih agama Katolik. Nama saya Selcin. Saya telah memutuskan untuk jadi orang Katolik karena saya banyak saudara-saudara saya banyak agama Katolik dan saya yakin agama Katolik yang terbaik bagi saya. Prosesnya cukup panjang. Pada tahun 2025, ketika usia pernikahan saya memasuki tahun ke-13, saya meneguhkan hati saya untuk menjadi Katolik. Mulai dari ikut misa setiap minggu bersama suami dan anak-anak saya, lalu mendaftarkan diri mengikuti katekumen, dan tiba saya diterima menjadi Katolik. Proses saya menjadi Katolik, pertama saya ditentang oleh suami saya karena suami saya masih Konghucu. Terus karena ada tuntunan dari Tuhan Yesus juga, saya sampai sekarang ini saya bisa mengikuti katekumen dan bisa lebih yakin lagi dan percaya akan Tuhan Yesus. Perjalanan saya masuk Katolik itu sebenarnya ini adalah kedua kalinya saya mengikuti katekumen, dan baru kali ini yang bisa dibilang lancar dan sampai selesai. Sebelumnya di tahun periode 2004-2005 itu saya berhenti di tengah jalan. Dalam proses ini, saya menjalani semua dengan keyakinan pribadi, tanpa banyak dukungan dari orang lain. Tetapi justru bagi saya, dari situlah saya belajar semakin teguh dalam pilihan saya. Kedepannya, saya ingin menjadi jemaat yang baik, ikut peraturan, dan masa yang akan panjang saya, jika Tuhan mengizinkan, saya ingin ikut melayani di gereja Katolik. Yang saya lakukan setelah menjadi Katolik adalah berusaha hidup sesuai dengan ajaran gereja, rajin ikut misa, berdoa, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah saya menjadi Katolik, saya ingin terus bertumbuh dalam iman dan lebih dekat dengan Tuhan melalui doa dan berusaha hidup sesuai dengan ajaran kasih. Saya juga ingin menjadi pribadi yang lebih baik, membawa damai dan berbagi kebaikan kepada orang-orang di sekitar saya.